Teruntuk para pengembara rasa, jika yang kau inginkan adalah cinta tanpa ada luka di dalamnya, maka tak akan pernah kau temukan yang semisal itu kecuali cinta Tuhan kepada hambanya. Kita tahu ketika seorang mencintai kita atau kita mencintai seseorang, pasti kita akan temui cacatnya gitu. Tapi ketika Allah yang mencintai hambanya, kita gak akan pernah nemuin ke rasa kecewa. Tentang cinta, cinta itu mengubah cara pandang, memengaruhi perasaan. Bisa jadi seseorang itu tampaknya gak terlalu mempesona gitu, tapi bagi orang yang mencintainya, dia adalah makhluk yang paling sempurna dan makhluk paling istimewa. Saya pernah punya teman ya cantik gitu, terus dia suka sama cowok yang kayak menurut saya tuh biasa aja, maksudnya nggak sebanding sama si cantiknya perempuan ini gitu. Ya memang seperti itu cinta gitu ya, buta. Suatu ketika Azah memasuki istana Al-Hajjaj, lalu Al-Hajjaj berkata kepadanya, "Wahai Azah, demi Allah kamu tak secantik yang digambarkan Qutsair." Azah pun menjawab, "Wahai Tuan Gubernur, dia melihatku bukan dengan mata yang Anda pakai untuk melihatku." Begitulah perasaan cinta. Atau cinta ini seperti yang dikisahkan oleh Abdah bin Abdirrahim. Dia berkata, "Kami memasuki negeri Romawi. Bersama rombongan kami ada seorang pemuda yang selalu melewati siang dalam kehidupannya dengan membaca Al-Quran dan berpuasa." Mungkin sebagian teman-teman ada yang tahu ya ini cerita ini. Sedangkan waktu malam ia lewati dengan melakukan qiyamul lail. Wah, anak makdis banget ya ini mah. Pemuda ini termasuk orang yang paling berilmu tentang hukum waris dan ilmu fikih. Suatu saat kami melewati suatu benteng yang sebenarnya kami nggak diperintah untuk diam di situ dan untuk berhenti di sana gitu. Tapi pemuda itu kemudian turun dari kudanya dan menuju sudut benteng. Di sana dia melihat ke atas benteng itu. Ternyata di sana ada seorang wanita yang cantik yang membuat hati pemuda tadi jatuh cinta gitu ya. Pemuda itu pun berkata kepada wanita itu dalam bahasa Romawi, "Bagaimana caranya untuk bisa mendapatkanmu wahai wanita cantik?" Terus kata wanita ini, dia berkata, "Mudah, jadilah seorang Nasrani. Aku akan bukakan pintu untukmu dan aku menjadi milik." Pemuda itu pun melaksanakan perintah wanita tersebut. Dia masuk ke dalam benteng itu, ya otomatis dia masuk ke agama Nasrani. Kata Abdah bin Abdirrahim, "Kami pun sangat bersedih dengan kesedihan yang sangat. Jika dibandingkan seandainya itu terjadi pada anak kandung kami sendiri, kesedihan akibat sikap murtad pemuda itu akan lebih besar. Kami pun menyelesaikan pertempuran kami, kemudian kami pulang." Tidak beberapa lama kemudian, kami pun keluar untuk pertempuran yang lain. Kami melewati benteng itu. Kami melihat pemuda itu sedang bersama kaum Nasoro. Kami berkata kepadanya, "Wahai Fulan, apa yang terjadi dengan bacaan Qur'anmu dan hafalanmu? Apa yang terjadi dengan puasa dan sholatmu?" Pemuda itu berkata, "Aku telah lupa dengan seluruh ayat Al-Quran kecuali hanya 2 ayat, yaitu," ada yang tahu? Surat Al-Hijr ayat 2-3, yang artinya orang-orang kafir akan berharap, "Duhai seandainya dulu mereka adalah muslim, biarkanlah mereka makan dan bersenang-senang serta dilalaikan oleh angan-angan mereka. Sungguh nantinya mereka akan mengetahuinya." Dari sini kita paham bahwa segala rasa itu, segala perasaan itu berawal dari pandangan mata. Itulah sebab Allah dalam Al-Qur'annya dan Rasulullah dalam hadisnya menyuruh kita untuk menundukkan pandangan. Jangan mengumbar pandangan, karena pandangan ini adalah panah-panah iblis yang beracun. Sekali menancap, ia akan meninggalkan bekas. Ketika kita menjaga pandangan, berarti kita telah menghindarkan hati kita dari kejatuhan hati yang bisa membinasakan kita. Siapapun yang terjaga pandangannya, terjaga pula kebersihan hatinya. Karena teman-teman, fitnah lawan jenis itu benar adanya. Jika kita gagal menundukkan pandangan, kita gagal menahan gejolak rasa yang ada, maka kehancuran sudah ada di depan mata kita.